Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat, rahmat serta hidayah kepada kita. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul prinsip-prinsip pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan dalam Islam. Perlu diketahui saudara sekalian bahwasanya tertulis di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 3. Jadi sudah dari dulu Allah memerintahkan kepada umatnya supaya untuk menikah. Perlu difahami, di dalam pernikahan kita harus mengetahui prinsip-prinsip pernikahan. Kita harus mengetahui itu. Dengan kita mempunyai harapan mendambakan suatu rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah, sehingga hubungan ini bisa terjalin sampai maut yang memisahkan. Terlepas dari itu, di dalam menjalankan pernikahan tentunya banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, sehingga bahkan di dalam menjalankan rumah tangga itu banyak sekali cobaan yang membuat kita pengen melaksanakan perceraian karena tidak mampu untuk menghadapi cobaan itu. Padahal dengan adanya cobaan, dengan adanya ujian, maka akan membuat rumah tangga ini semakin kokoh. Rumah tangga ini akan semakin kuat dan bisa langgeng, bisa sakinah, mawaddah warahmah. Kalau di suatu riwayat itu diterangkan di suatu tafsir, ketika kita naik kapal, kita sudah naik kapal, kemudian terombang-ambing di dalam lautan. Ketika kita mempunyai pikiran ingin lompat dari kapal itu karena terombang-ambing, kapal kita terombang-ambing, maka alhasil kita akan tenggelam di lautan. Ketika kita melompat, kita akan hilang, dihembaskan oleh lautan. Nah, seperti halnya rumah tangga. Ketika kita mampu menjalankan rumah tangga ini, walaupun cobaan yang besar, cobaan dari luar, cobaan dari dalam, kita mampu menjaganya, ya seperti halnya kita di lautan tadi, pas ketika naik kapal, kita akan selamat ketika sudah tidak menghadapi ombak lagi. Nah, ketika sudah kita tidak tidak terombang-ambing ujian cobaan di dalam rumah tangga, maka nantinya akan semakin kokoh, semakin harmonis dan romantis sebab adanya ujian dan cobaan. Maka pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan beberapa hal tentang prinsip-prinsip pernikahan. Jadi kita harus tahu ilmunya. Prinsip pernikahan itu seperti apa, kita harus tahu. Jadi yang pertama, prinsip pernikahan. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan. Jadi ketika kita mau menjalankan pernikahan, tentunya kita harus memilih pasangan kita. Nah, memilih pasangan itu suatu kebebasan, merupakan hak dasar yang diberikan Islam, tidak hanya kepada laki-laki saja.
laki-laki boleh memilih, perempuan juga boleh memilih. Kalau bahasanya itu, kalau sekarang itu ya, memang laki-laki bebas memilih, perempuan bebas menolak. Karena terkadang perempuan itu menunggu untuk dilamar, laki-laki yang bagian melamar. Tapi pada dasarnya di dalam prinsip kebebasan memilih ini, ya antara laki-laki dan perempuan itu bebas memilihnya. Kemudian wali, orang tua tidak boleh menghalangi, gitu. Harus menyetujui apa yang menjadi pilihan oleh anaknya. Jadi sudah, sebenarnya kalau misalnya wali menjodohkan si anak dengan pilihannya, misalnya anak itu menyetujuinya ya nggak apa-apa. Tapi ketika anak itu tidak mau kemudian dipaksa, maka hukum pernikahannya tidak sah. Itu. Jadi harus ada saling cinta, saling meridhoi, saling setuju untuk menjalankan pernikahan. Maka prinsip kebebasan memilih itu harus benar-benar dilaksanakan. Kalau berdasarkan hadisnya itu kan, ketika kita memilih pasangan, termasuk yang di hadisnya itu li hasabiha, limaliha, wali jamaliha, keturunannya, nasabnya, cantiknya, jamaliha, walimaliha, dan hartanya. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah lidiniha, agamanya. Maka ketika kita mengutamakan agamanya, maka ya akan selamat. Tapi ketika kita yang diutamakan adalah cantik, kaya, keturunan, ya tidak bisa. Itu. Maka agama ini harus benar-benar dipilih. Jangan sampai memilih selain agama. Ini yang nomor satu. Ya, boleh kita memilih yang cantik, boleh kita memilih keturunan raja atau keturunan yang anaknya siapa boleh, atau kita memilih yang kaya juga boleh. Tapi yang jadi pokok yang kita ambil adalah agamanya. Ketika cantik tapi agamanya tidak baik, maka ya ketika dalam berumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik. Maka agama ini yang penting. Kita mempunyai kebebasan memilih, maka pilihlah yang baik agamanya. Yang kedua adalah prinsip kesetaraan. Jadi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan juga dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak suami istri, tidak ada saling mendominasi. Jadi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada yang mendominasi. Gitu. Nah, ketika kita setara, maka bisa saling menghormati, saling menyempurnakan, saling mengisi satu sama lain. Itu ketika setara. Tapi kalau tidak ada prinsip di dalam kesetaraan ini, ya ketika nanti yang laki-laki kaya akan mendominasi perempuan, ketika perempuannya yang kaya akan bisa mendominasi yang laki-laki. Nah, maka tentunya prinsip kesetaraan ini harus benar-benar dijalankan dalam suatu pernikahan, agar di dalam pernikahan ini tidak ada yang saling mendominasi satu sama yang lainnya, tidak merasa pol sendiri, harus saling menyempurnakan. Itu. Maka ini harus kita miliki. Yang selanjutnya adalah yang harus dipunyai adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf. Gitu. Kalau menurut salah satu ulama tabi'in, muasyarah bil ma'ruf itu ya termasuk di dalam berumah tangga, pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, keakraban dibangun bersama. Gitu. Dibangun bersama antara suami istri dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan tradisi, situasi masyarakat masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia. Jadi ketika kita menjalankan berumah tangga, ya bisa berumah tangga yang baik dalam pergaulan, di dalam masyarakat, di dalam pertemanan, di dalam masyarakat, ya bisa berjalan ketika kita mempunyai prinsip muasyarah bil ma'ruf. Yang selanjutnya adalah prinsip musyawarah. Ini juga harus kita punyai. Jadi prinsip musyawarah itu ya ketika kita dalam berkomunikasi antara suami dan istri, itu ya yang nomor satu adalah komunikasi, musyawarah. Ketika ada sesuatu permasalahan, entah itu permasalahan kecil
maupun permasalahan besar ya harus kita musyawarahkan bersama. Gitu. Jadi ketika kita ada masalah kecil, ya kalau bisa masalah kecil itu dianggap tidak ada. Ketika ada masalah besar, maka anggaplah masalah besar itu jadi masalah kecil. Kita musyawarahkan bersama. Ketika kita sudah musyawarahkan antara suami istri tidak ada titik temu, boleh kita musyawarahkan dengan wali kita, agar yang menjadi penengah adalah wali kita. Agar dibimbing. Maka harus ada saling musyawarah, saling komunikasi. Ya memang terkadang kalau kita lihat di sosial media itu, kita udah nanti kalau ada masalah kita komunikasikan, dan kalau jangan ada yang diem salah satu yang lain. Tapi terkadang prakteknya ketika suami salah mau mengomunikasikan, tetapi ketika istri yang salah terkadang tidak mau komunikasi, malah diem saja. Ya itu ada seperti itu. Cuman yang lebih baik ya kita musyawarahkan, kita bahas, kita komunikasi yang baik untuk mencari titik temu. Ketika mau komunikasi dengan baik, insya Allah terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selanjutnya adalah prinsip saling menerima. Prinsip saling menerima. Di dalam melakukan prinsip penerimaan atau kerelaan di antara dua belah pihak, suami istri, masing-masing pasangan saling menerima. Tidak hanya dari sisi kelebihan. Kalau saling menerima dari kelebihan nggak usah saling menerima. Kalau kelebihan pasti diterima. Ya, saling menerima kekurangan. Nek lebih buat apa diterima? Udah jelas diterima wong kelebihan. Gitu. Yang perlu diterima adalah kekurangan. Kekurangannya suami, kekurangannya istri, itu ya harus kita saling menerima. Salah dari kita harus saling menerima. Tidak ada yang sempurna. Itu. Semua pasti punya kekurangan, semua pasti punya kesalahan. Ketika kita merasa saling punya sempurna, maka ya kita akan merasa sombong. Tidak boleh, harus saling menerima antara satu dan antara yang lain. Itu. Termasuk bahwasanya di dalam berumah tangga pasti antara suami, antara istri itu ya harus bisa saling menerima. Maka prinsip yang nomor terakhir ini benar-benar kita jalankan, benar-benar kita lakukan untuk saling menerima kekurangan kita dan kekurangan pasangan kita. Selanjutnya adalah tentang kewajiban suami istri. Tentunya di dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri. Yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri yang pertama ada mahar, yang kedua ada nafkah, pakaian, tempat tinggal. Ketika menggauli istri secara baik, 4 menjaga istri dari dosa, 5 memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Itu kewajiban suami terhadap istri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kaitannya dengan mahar. Mahar adalah harta benda yang diberikan oleh seorang laki-laki calon suami kepada perempuan calon istri karena pernikahan. Jadi mahar ini ya hukumnya memang wajib, harus dipenuhi untuk menghalalkan pada istrinya. Jadi pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa tunnisa sadaqatuhunna nihlah fa in dibnalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani amariya. Artinya berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi mas kawin mahar itu jelas langsung perintah dari Allah. Jadi di dalam tafsir dari ayat An-Nisa ayat 4 itu diterangkan mahar. Kalau bahasa nihlah dijelaskan nihlah, menurut Ibnu Abbas itu artinya mahar atau mas kawin. Kalau nihlah Ba'atun nisa sadaqatuhan nihlah di ayat tadi di atas, menurut Aisyah adalah sebuah keharusan.
Gitu. Sedangkan menurut Ibnu Zaid, nihlah dalam perkataan orang Arab artinya sebuah kewajiban. Maksudnya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan padanya, ya dengan mendatangkan mahar itu harus didatangkan. Yang kedua adalah nafkah pakaian dan tempat tinggal, ya termasuk nafkah lahir dan batin. Nafkah itu berasal dari bahasa Arab, nafkah, yang artinya pengeluaran yang dikeluarkan laki-laki untuk istri, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Itu seperti halnya di munakahat, di dalam pernikahan itu kan, sebelum kita menikah pasti kita diberitahu hak dan kewajibannya, termasuk laki-laki yang paling pokok adalah menafkahi pakaian dan tempat tinggalnya. Nah, tentang kewajiban nafkah ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina auladihinna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsan illa wusaha. Artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara bil ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi ketika memberikan nafkah itu juga sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya mengasihi banyak ya banyak, kemampuannya mengasihi sedikit ya sedikit. Termasuk tempat tinggal, kaitannya dengan tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga telah tertulis di dalam kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum miwujidakum. Jadi tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Nah, ini menunjukkan ketika kita bertempat di tempat A, ya istri harus mengikutinya. Ketika kita bertempat tinggal di B, istri harus mengikutinya. Walaupun misalnya istri kurang menghendaki, ya kita komunikasikan sesuai dengan yang di atas tadi. Maka istri harus ikut tempat tinggal di rumah suaminya. Itu. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Kalau menggauli istrinya berarti harus dengan baik. Kalau di dalam ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'i karha wala ta'dunhunna litadhabu bi ba'd ma ataitumuhunna illa ayatina bifahisyah mubayyinah. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi menggauli dengan cara paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Termasuk ini kaitannya dengan berhubungan suami istri. Hubungan suami istri ya harus dengan baik. Kalau di ayat tadi itu kita tidak boleh berbuat keji pada wanita di dalam berhubungan. Tujuan kita agar mau mengembalikan mas kawin. Contohnya gini, istri tidak pernah kita gauli agar istri itu tidak kerasan. Ketika istri itu tidak kerasan, akhirnya minta cerai. Nah, maka itu tidak boleh. Nah, tujuan kita agar perempuan itu minta khulu kemudian mengembalikan pada mas kawinnya. Maka itu tidak boleh. Maka kita dalam menggauli istri ya harus dengan cara baik. Nah, termasuk diterangkan itu di ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah ditunjukkan kepada suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilannya. Harus sikap baik. Kalau termasuk ya akhlak Rasulullah SAW kepada istri-istrinya ya berbuat baik gitu. Ketika lagi Rasulullah dimarahin oleh istri, ya pernah dimarahin, ya pernah istrinya marah kepada Rasul, ya pernah, cuman Rasulullah hanya tersenyum, didengarkan saja istrinya, tidak pernah melawan. Lah itu sikap dari Rasulullah, termasuk menggauli istri itu tadi. Yang selanjutnya adalah menjaga istri dari dosa. Jagalah istri kalian dari dosa agar tidak serong dan lain sebagainya. Termasuk dijelaskan di dalam
Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang pertama kita jaga adalah diri kita, kemudian kita jaga keluarga kita, termasuk kita jaga istri kita jaga anak-anak kita dari api neraka. Nah itu termasuk ketika kita memberikan nasihat pada istri, menasihati pada anak, ya kita tidak boleh wale-wale gitu. Karena memang fitrahnya istri, anak-anak itu harus dinasihati, harus kita arahkan agar terhindar dari dosa-dosa. Ketika kita biarkan, ya udah, istri melakukan kesalahan, istri melakukan perbuatan yang tidak benar, kita juga mendapatkan dosa. Maka kewajiban suami, termasuk dalam prinsip kewajiban suami terhadap istri ini, ya harus menjaga dari dosa, prakteknya mau menasihati pada istri dan anak-anaknya. Yang terakhir di dalam kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21, di dalam surah Ar-Rum yang berbunyi, salah satu cuplikan ayatnya, waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Itu. Jadi ini juga bisa dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Nah ini bisa terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri di dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, sendaguro dan sebagainya. Itu harus kita praktekkan. Itu kalau diterangkan itu ketika Rasulullah mempunyai panggilan khusus kepada istrinya, salah satu istrinya yaitu Aisyah, maka Rasulullah mempunyai panggilan cinta, panggilan kasih sayang, yaitu ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Ada panggilan cinta. Nah maka ketika kita dengan istri juga kita boleh mempunyai panggilan sayang, panggilan kasih. Ya terserah mau panggilan cintaku, sayangku, belayan hatiku. Nah, itu untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Juga bisa ketika di dalam satu hari kita di dalam berumah tangga itu kita wujudkan, bisa mengucapkan I love you, aku cinta kamu, minimal ya sehari sekali juga boleh. Kalaupun dalam secara langsung malu, ya bisa di WA, sayang aku cinta kamu, aku menyayangimu. Nah, misalnya seperti itu. Itu bukti kasih sayang cinta kita kepada istri kita. Sekarang selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Al-ayah. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah memberikan atau melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Jadi laki-laki dijadikan oleh Allah lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin atas perempuan. Makanya di kewajiban istri kepada suami yang pertama adalah taat kepada suami, karena suami adalah seorang pemimpin. Pemimpin memang ya harus ditaati selama perintahnya tidak maksiat, tidak diperintah untuk pelanggaran. Itu termasuk karena kenapa kok laki-laki ya harus ditaati, ya termasuk karena telah memberikan nafkah lahir batin kepada mereka. Nah, kalau wanita yang solihah, yaitu wanita yang taat kepada Allah, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Itu yang penting. Jadi ketika suaminya tidak ada di rumah, menjaga harkat martabatnya dan suaminya. Itu. Jadi bisa memelihara dirinya, tidak keluar tanpa seizin suaminya. Bahkan kalau diceritakan oleh riwayat hadis itu tentang Nabi Ismail,
dengan istrinya ketika Nabi Ismail itu pergi, kemudian ada istrinya di rumah. Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya, menurut kamu suamimu itu seperti apa? Yang istri pertama waktu itu, suamiku ini kita nggak pernah makan enak, suamiku keluar terus, nggak pernah peduli, nggak pernah melindungi aku. Kemudian Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya itu, ya udah nanti sampaikan kepada suamimu, gantilah daun telinganya, gantilah daun pintunya, gantilah daun pintunya. Akhirnya benar, ketika sampai Ismail merasakan, loh tadi ada tamu siapa? Oh iya, ada bapak-bapak tanya ini. Kemudian ditanya, lah terus pesannya apa? Gantilah daun pintunya. Oh ya udah, akhirnya diminta untuk dicerai. Kejadian kedua sama, ada laki-laki ada yang bertamu, kemudian dijelaskan sama Ismail itu seperti ini dijelek-jelekan dan sebagainya. Sama, perintahnya disuruh untuk mengganti daun pintunya. Kemudian yang terakhir, ketika ada tamu, ya tidak diizinkan masuk, berbicara di balik pintu. Ada apa? Suami saya sedang tidak ada di rumah. Kalau ada keperluan nanti nunggu suami saya pulang. Nah, itu yang dilakukan istri yang terakhir ini, istri yang solihah, tidak menerima tamu ketika tidak ada suaminya. Ketika ditanya suami seperti apa, suami itu suami yang baik, selalu makan daging, makan yang enak-enak, terus diterangkan yang baik. Maka kalau istri solihah, istri yang taat pada suami, ya seperti itu, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, tidak mengumbar kekurangan di dalam rumah tangganya. Selanjutnya adalah mengikuti tempat tinggal suami. Jadi setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan adalah tempat tinggal, karena biasanya orang Indonesia di masa-masa awal menikah, suami istri itu masih ikut sama orang tua. Jadi ketika mau tinggal di mana masih bingung. Itu. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti di mana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya, karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami istri untuk mengikuti di mana suami bertempat tinggal. Kalau hadisnya seperti yang tadi, askinuhunna min haitsu sakantum mawijdikum. Jadi tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Quran surah At-Tolak ayat 6. Selanjutnya adalah menjaga diri saat suami tidak ada. Nah, jadi istri juga harus bisa menjaga diri. Ya, termasuk tadi ketika ada tamu, ketika ada seseorang yang bertamu tidak ada suaminya, ya jangan dibukakan. Gitu. Jadi ya harus benar-benar dijaga, dihindari. Walaupun misalnya itu saudara sedekat ataupun sepupu dan sebagainya, ya kalau memang tidak diizini suami ya jangan. Itu karena harus bisa menjaga diri saat suaminya tidak ada. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana mestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Tentunya caranya tidak lain ya dengan menjalankan kewajiban masing-masing antara suami istri. Ketika kita ingin menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kita harus bisa mewujudkan, bisa menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Harus ada hak dan kewajibannya, harus kita penuhi masing-masing hak dari suami dan istri agar terwujud mendatangkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu hak dan kewajibannya harus kita jalankan masing-masing. Yang terakhir adalah tentang hikmah pernikahan di dalam Islam. Ada beberapa hikmah pernikahan di dalam Islam. Yang pertama adalah menyempurnakan separuh agama. Jadi ketika kita menikah, maka separuh agama dari kita itu akan terpenuhi, akan sempurna agama kita. Kalau konsep ini berasal dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa menikah merupakan bagian dari ibadah dan dapat memperkokoh iman seseorang. Itu berarti sebelum menikah ya agama kita belum full karena masih banyak godaan-godaan dari luar antara laki-laki dan perempuan. Maka ketika kita sudah menikah, maka pernikahan ini menyempurnakan agama kita. Di dalam suatu hadis itu, idza tazawwaja al abdu faqad istikmal nisfahu ad-din. Jadi ketika orang itu menikah, maka sungguh menyempurnakan sebagian agamanya. Faqadistakmala nisfahu ad-din, agamanya sempurna.
menyempurnakan sebagian agama. Yang kedua adalah menjaga diri dari zina. Dalam masyarakat seringkali dipenuhi dengan godaan dan kemudian akses terhadap kehidupan seksual yang bebas. Pernikahan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga moralitas dan kehormatan diri. Ketika orang itu sudah menikah, maka ya akan terhindar dari zina. Gitu. Karena sudah ada istri untuk menjalankan hubungan biologis itu. Ketika belum mempunyai istri, ketika ada godaan di luar sana dengan zaman yang semakin rusak ini, karena semakin tahun itu zaman semakin rusak, nah, maka dengan menikah maka akan terjaga dari perzinahan. Yang selanjutnya adalah mewujudkan ketenangan jiwa, nomor 3. Di dalam surat Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah jelas bisa terwujud ketika sudah menikah, harmonis dan romantis, akan mewujudkan ketenangan, akan mewujudkan rasa kasih sayang. Itu ketika kita sudah menikah. Yang keempat adalah menyambung keturunan. Ketika kita sudah menikah, maka kita akan mempunyai keturunan. Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Nah, menikah dan mempunyai keturunan. Seperti yang Allah telah perintahkan kepada Rasul, dan Rasul ketika sudah menikah pasti akan mendapatkan keturunan. Ketika kita ingin mempunyai keturunan yang baik, maka menikahlah dengan istri juga yang solih-solihah, sesama orang iman, sesama orang Islam. Maka insya Allah ketika lahir anak akan menjadi anak yang baik. At-thayyibatul lit-thayyibat, at-thayyibuna lit-thayyibin. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Dan keturunannya juga akan menjadi keturunan yang baik. Yang terakhir adalah meningkatkan derajat di sisi Allah. Jadi pernikahan memberikan peluang untuk mengangkat derajat di sisi Allah. Dalam ajaran Islam, menikah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menikah semuanya terjaga, ibadah semakin tenang, semakin taqarrub ila Allah, semakin takwa kepada Allah, maka akan semakin mendekatkan diri pada Allah. Itu tentang hikmah dari pernikahan. Nah, dalam Islam bukan sekedar sebuah ikatan sosial antara dua orang suami istri, tetapi sebuah hubungan dengan tujuan yang mulia. Ini jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah di dalam kita menjalankan hubungan rumah tangga, ya tidak hanya mempersatukan antara suami istri, tapi ya mempersatukan antara suami istri, laki-laki dan perempuan, dan mempunyai tujuan yang mulia, mempunyai tujuan ingin masuk surga selamat dari neraka dengan menikah. Karena dengan menikah pelanggaran-pelanggaran, pengaruh-pengaruh akhir zaman ini akan terhindar dari kita. Itu. Maka di dalam Islam kita harus benar-benar meniatkan pernikahan ini dengan tujuan yang mulia. Karena pernikahan ini memiliki hikmah, memiliki keutamaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan kita bisa memahami hikmahnya, seorang dapat lebih menghargai, lebih memperkuat dalam ikatan pernikahan. Ketika kita bisa menghargai pernikahan, kita mengetahui kesempurnaan pernikahan, mengetahui keutamaan pernikahan, maka kita akan bisa menikmati, memperkuat ikatan pernikahan dengan istri kita, dan akhirnya bisa memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya tenang, tentram, harmonis dan romantis. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, prinsip-prinsip pernikahan, kewajiban antara suami istri, tentang hikmah dari pernikahan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan barokah. Insya Allah itu dari saya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhiru qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.